kula niku wingi-wingi jan kepikiran nggih, kula kepikiran supados saya ngaji itu kan mulai 2004. Cuma sing ngaji teng mriki terbuka mulai 2005 pinten. Jelas niki tajdidun niat bahwa pertemanan kula jenengan niku kabeh napa fillah. Insyaallah nak pertemanan niki fillah njeng ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba nur. Itu gini ku tiang-tiang sing kekancan krana napa Allah. Pun ajenengan ngandel kula. Kekancan krana Allah iku mboten kudu sedekah teng kula, hormat kula mboten. Misale sing seneng sedekah nggih angsal. Sing mboten seneng nggih angsal nak pertimbangane Islam. Misale timbang dhuwit tak kena Gus Bak wis sugih tak kena bojoku wae sing melarat. Itu nggih Islami, paham nggih? Paham nggih? Niku nggih napa? Islami. Sementing aja krana medhit. Dhuwit tak kena Gus Bak iman, tak kena bojo iman, tak kena anak iman, tak kena mbah iman. Itu bodoh nanti pun keliru banget. Ini penting kalau aturaken, kalau akhir-akhir ini sering nopo guys, sering ngipi, sering pancen susah. Kulo nganti sakniki susah kulo teng donya ku sitok nggih. Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kulo niku seneng ibadah teng donya namung haji. Mboten seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini nggih. Misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seksnya juga bayar. Nanti di seputar situ ono bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang nganterkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Makanya itu yang diwawancarai di Keramat Tungkak dulu di Jakarta itu lucu. Ada bakul mie itu orangnya soleh. Dia ya tidak pernah zina, ya tidak pernah apa-apa. Tapi dia bakul mie seputar situ. Ketika ditutup ditanya, kamu susah? Ya susah, sekarang sepi. Itu kan lucu. Jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa? Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan ada hotel, ada catering, uangnya triliunan. Yang dikorupsi di Indonesia saja apa? Triliun. Artinya satu ibadah yang ibadah tapi nyiptakan apa? Ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tasbih bek kondom kathah pundi. Yang bisa nandingi itu hanya apa? Haji. Bahkan saya diceritani teman-teman itu yang hidup, yang sekolah di Italia itu. Vatikan itu paling susah itu mikir haji karena kota suci Roma itu tidak serame apa Ka'bah. Sama padahal agama Kristen itu lebih banyak. Artinya orang Kristen lebih banyak, lebih mapan. Tapi kok tetap rame Ka'bah guys, soalnya Ka'bah kok rame Ka'bah. Itu udah hanya musim haji. Misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh. Enggak usah ditandingi haji, baru dengan umroh aja tidak bisa. Bahkan penerbang-penerbang dari Inggris dari mana-mana itu nggak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak musim haji, karena surplusnya para pebisnis pesawat itu ya pas musim haji. Itu kan banyak tuh yang pesawat dari Perancis, Inggris terus dilapi Garuda, dipiloti Perancis berangkat, tapi tetap supirnya saking budi Perancis. Lalu sadaqallahul azim ketika Allah dawuh ja'alallahul ka'batal Baitul Haram qiyamal linnas. Allah mboten dawuh qiyamal lil mukminin tapi qiyamal linnas. Jadi Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai qiyamal linnas, saka gurune manusa. Karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktor hidup itu karena musim haji dan apa? Umrah. Lah itu kita harus syukur. Ada ibadah sing ngasilno apa? Duit. Karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa? Duit. Jadi kula suwun jenengan seneng kula seneng jenengan kabeh napa fillah. Fillah iku pokoke kabeh perhitungane faktor Allah Subhanahu wa taala. Niki sing terakhir kula tutup ngangge ilmu akidah nggih, masalah niki mawon. Nomor kalih itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah. Dan ini saya tidak bikin-bikin. Saya berkali-kali belajar kitab kados Bukhari, Muslim, mulai hadis sahih sampai sing dhaif, sampai setengah maudhu, sampai hadis enggak jelas mbah maudhu apa sahih. Tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata.
Wa a'dhamu, sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadzili. Semua ulama mengutip makalah ini. Wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala. Jadi saka guru ilmune Quran namung setunggal ketika mensifati Allah. Saja, ada katanya saja. Lainnya itu karena menjelaskan manusia. Misalnya begini, ini contoh gitu, terutama konco-konco sing hafal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Wa huwa ta Allah wa alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit. Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusa-manusa ngeten iki. Terus kita akan bilang, manusa iku iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru. Manusa iku iso urip nak uteke gak remek, gak diklindes truk. Nak jantungnya oke, itu benar. Karena sudah kadung jadi begini. Tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung, butuh paru-paru. Tapi itu ilmu kesekian. Hakikate iku ra ilmu iku hakikate ra ilmu. Yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung, butuh paru-paru. Itu udah ilmu. Itu yang kita ketahui. Paham ya? Tapi nak hakikate ilmu namung setunggal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah iku sing dadi ilmu. Artinya ngene, ketika Allah gawe manusa saka pasir, ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan? Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa, wa huwal ladzi yuhyi. Karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah, Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung, terus percayane kenemen ndak suwe wong Islam diam-diam ya melok mamang pisan. Mosok wis mati suwi so tangin neh carane piye lha iku musibah. Apa iku napa musibah?